Mau mundur Pak. Kok jadi kayak mobil Tamiya aja nih Mas Ari nih? Biasanya kan kalau kita injek kopling kan ada keras-kerasnya ya. Ya. Nah ini dia nggak ada, ini dia cuma ringan gitu aja. Kemungkinan besar per dalamnya ini udah patah. Oh, tuh aslinya tuh kayak gini Sobat Topedia. Nah ini kalau kita coleknya Pak. Nah ini itu kalau dia rutin 40.000 km tuh nggak sampai dia seperti ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Topedia, selamat sore dari bengkel kesayangan kita AHA Motor Yogyakarta. Hari ini tepat di hari Senin ya, kita sudah ada di bengkel AHA Motor untuk mencari nih konten-konten yang bisa kita share untuk Sobat Topedia yang memiliki kendaraannya nggak seperti yang di konten kita kali ini. Nah, Mas Ari mau kemana kok Mas Ari? Mau mundur Pak. Kok jadi kayak mobil Tamiya aja nih Mas Ari nih? Pembongkar Pak. Pembongkar. Baik Sobat Topedia, kita coba cek Mas Ari ada apa dengan kendaraan Brio ini, Honda Brio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat AHPedia dan juga Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak ya. Iya, dia lagi nonton AHPedia kayaknya. Gimana Pak? Ya, bantu, Pak? Mas Ari, ini mobil kok mundur, biasanya kan bisa mundur pakai mesin ya. Nah, ini gimana? Apa kendala nih kendaraan mobil ini? Sebenarnya nggak cuma mundur Pak, maju udah nggak bisa. Waduh. Ini tadi kita dorong. Jadi kondisinya koplingnya ini dia nyeplos Pak. Ini Bapak ke belakang. Oke, bentar. Nah ini kopling ini nggak ada perlawanan nih Pak. Biasanya kan kalau kita injek kopling kan ada keras-kerasnya ya. Ya. Nah ini dia nggak ada, ini dia cuma ringan gitu aja. Wah, ini yang disebut kopling nyeplos itu ya? Nah ya, ini dia yang bekerja ini hanya per pedalnya saja. Sementara untuk sistem hidrolisnya dia nggak bekerja. Nah kenapa? Ini baru kita mau cek analisa. Itu topik. Oke. Jadi ini mobil datang ke sini ini tadi kondisinya sudah nyeplos jadi geladak Pak. Geladak tuh masuk gigi 3, hidupkan mobil, jalan. Oh, jadi pas lampu merah bagaimana dong? Nggak pakai lampu merah Pak. Jadi sementara kita stop dulu lampu merahnya hijau terus. Nah, ini setelah kita analisa nih Pak. Ini minyak remnya kondisinya kayak gini nih. Minyak rem. Nah, minyak kopling. Minyak kopling. Ya, sama atau beda sama minyak rem? Gimana? Sama atau beda sama minyak rem? Sama. Dia menggunakan dot 3. Ini kita bisa. Oh, sama ya, dot 3 ya. Nah, ini dot 3 atau dot 4. Saya bersihkan dulu biar bisa terbaca. Nah, ini. Ya, dot 3. Iya, dot 3. Jadi antara ini dan ini dia menggunakan cairan yang sama. Tapi kalau ini kita lihat kayak gini, ini dia biasanya Pak, itu efeknya adalah ke masternya ini. Ini ada master kopling atas. Master atas nih. Nah, master kopling atas ini dia biasanya nggak bisa di bleeding. Kalau dia udah nggak bisa di bleeding, kemungkinan besar per dalamnya ini udah patah. Nah, penyebab pernya patah karena minyak remnya kualitasnya udah jelek. Karena minyak rem kualitas udah jelek, per itu kan terbuat dari besi. Nah, besinya itu dia mengalami yang namanya korosi sehingga dia patah. Akan kita buktikan lah. Ini nanti coba kita nepelnya ini akan kita buka dulu. Kemudian akan kita coba kocok-kocok dia apakah keluar atau tidak. Gitu. Kalau dia keluar berarti masalahnya di master yang bawah. Nah, ini dia. Bawah tuh ini master bawah. Ini kan tadi kita mau coba bleeding ya. Akan tetapi kita bleeding ini dia nggak keluar sama sekali minyak koplingnya. Dengan kondisi kita lepas seperti ini aja Pak. Ini saya buka ini ya. Ini kalau kita kocok-kocok itu kan dia nggak mau sama sekali tadi hidrolisnya. Ini nggak berkurang sama sekali. Nah, berarti ada masalah di pemompanya teman-teman. Oh, ini sebenarnya dibuka itu. Yang udah kita buka. Tapi belum dikocok ya. Tapi meskipun nanti kita kocok, kondisi terbuka seperti ini tetap nggak keluar. Kayak gitu. Ini akan kita coba buka. Oke, baik. Coba kita tes bleeding namanya ya, Mas Ari ya. Ya. Ya, Mas, kita akan melakukan proses bleeding ya. Ya, bleeding Pak. Baik, siap. Master kopling. Nah, ini gimana nih? Wih, kok jadi berubah nih? Mas Ari Ya Pak. Set, berubah. Jadi coba kita bleeding dulu Pak ini Pak. Sobat Topedia. Ini kita safety jadi pakai kacamata Pak. Tukang las aja dia. Nah ini nepelnya dibuka, coba dikocok. Wah ini nggak kelihatan Pak, Pak. Pakai kacamata hitam Pak. Yuk kocok. Nah dia cuma keluarnya sangat kecil ya Pak ya nih. Coba disenterin Pak. Nah ini gelembungnya. Dia cuma pelan banget. Seharusnya dia kalau dibuka gini dia serut dia keluarnya dengan cepat. Nah ini kita habis nih. Berarti keluar ya? Ya keluar tapi sedikit Pak. Jadi dia tetap keluar tapi dia nggak mau lancar.
Nah, itu kemungkinan sealnya kalau dilihat dari reservoirnya dia kan kotor sekali ya Pak ya nih. Nah, kayak ada kotoran karat-karat gitu ya. Oh iya ya, ada coklat-coklat Mas ya. Nah, itu yang menyebabkan banyak terjadi kotoran ada di sini Pak. Nah, itu yang menyebabkan sealnya yang bekerja tidak secara maksimal. Baik, jadi ini sebenarnya yang rusak yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang rusak sebenarnya awal mula dari si minyak remnya yang tidak rutin diganti ya Pak ya. Atau tidak dicek. Seharusnya kan kalau udah mulai kotor seharusnya dia di bleeding, diganti yang baru. Cuma kan ini kan terlalu lama jadi dia mengendap di situ, akhirnya menurunkan kinerja dari seal ini. Yang pertama kena itu adalah seal bagian master atas ini. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan dia kena di master rem yang bawah. Master rem. Master kopling, Pak. Oke. Nah, ini coba kita buka dulu ya, Pak ya. Ya. Nah, tuh, Pak, keluar kotor sekali kok. Nah, ini walaupun dikocok dia nggak mau keluar, Pak. Nah, ini keluar. Nah, itu yang karena banyak kotorannya, Pak. Nah, ini kan keluarnya cuma kotoran-kotoran ya, Pak ya. Nah, tadi kan kelihatan ya. Nah, ini udah habis, Pak. Habis? Ya, ini coba kita bongkar langsung aja, Pak. Nah, ini kita makan atau apa nih Mas? Kita mau masak. Oke. Nah, kita lepas dulu, Pak. Ini kita akan buka master atas kopling ya, tuh. Nah, ini kotornya, Pak. Waduh. Ini kita ya. bongkar semua, Pak. Sobat Topedia, yang mobilnya sudah menggunakan sistem hidrolik untuk koplingnya. Jadi harus diperhatikan ini. Jangan sampai modelnya seperti ini Sobat Topedia dulu tuh, ha. Oke, baik. Coba kita coba buka dulu nih Sobat Topedia nih. Mobil yang sudah pakai sistem hidrolik ini apa aja Mas? Yang Mas tahu? Nah, ini, Pak. Kotorannya seperti ini. Ini kan karena tadi kan udah ditambah-tambah nih, Pak. Oh, yang ini. Nah, yang asli kayak gini. Oke. Nah, ini kalau kita colek nih, Pak. Nah, ini yang menyebabkan kinerja dari sealnya yang di dalam dia berkurang. Sobat Topedia. Tapi itu nggak akan merusak master atas ini? Atau hanya untuk cukup dibersihkan? Ada beberapa kemungkinan, Pak. Akan ada yang diganti? Atau ya, ada yang part diganti. Dalamnya aja yang ganti? Nih. Oh, tuh aslinya tuh kayak gini Sobat Topedia. Tuh, berkarat. Karena dia kan nggak mau memompa lagi kan. Kalau dari koplingnya dia nggak dipompa, nggak keluar. Tapi kalau di sini dipencet masih bisa keluar ya Mas ya? Karena dilepas, Pak. Oh. Tadi kan waktu dilepas ini, dia kan cuma keluar sedikit kan. Nah, itu yang menyebabkan minyaknya nggak mau keluar. Bantu parkir. Oh, gitu. Bro, cari tang snap ring dulu, Pak. Oke. Itu tembak ke atas. Nah, jadi ini, Pak, dalamnya semacam kayak ada kerak-kerak karat ya. Parah Sobat. Jadi ini ada beberapa kemungkinan, Pak. Yang pertama adalah hasilnya dia yang karena ada kotoran ini, jadi dia tersumbat sehingga kinerjanya tidak maksimal. Bahkan bisa jadi dia sobek atau terganjal atau dia udah keras. Kalau udah terkontaminasi dengan ini kotoran. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah ini, Pak, dari sipirnya dia bisa jadi dia patah. Karena dia kan berkarat, keropos, akhirnya patah. Sekarang nih posisinya masih bagus nih. Nah, ini posisinya kalau secara dilihat secara kasar gini dia masih bagus. Tapi nanti coba kita bersihkan, kita lihat keropos atau enggak. Nah, terus yang selanjutnya ini adalah dari rumahannya nih, Pak. Nah, ini bisa jadi dia ngantong, Pak. Nah, itu kalau ngantong ganti master rem. Master kopling. Ya, master. Kalau sekarang bagaimana, Mas? Ngantong nggak? Nah, ini kalau dilihat masih aman. Insya Allah masih aman, Pak. Okay. Nah, cuma
nggak semua spare part sealnya ini ada. Oh, dijual terpisah ya? Ya, itulah kenapa rekomendasinya ganti master kopling atas. Oke. Jadi ini statusnya akan mengganti master kopling atas ini? Kita estimasikan dulu. Oh, oke. Atau kalau enggak, coba kita ini dulu, kita bersihkan, kemudian ganti sealnya ini. Akan tetapi itu tidak akan menjamin Bertahan lama? bagus dan bertahan lama. Ini sealnya ada yang ganti? Ada yang jual? Nah itu Pak, kadang ada yang jual, kadang ada yang enggak. Oke. Jadi tergantung dari outlet spare part. Biasanya sih ada biasanya, cuma nggak semuanya modelnya sama, itu yang susah. Nah ini yang bagian atas. Nah master kopling bawah nanti juga kita buka. Baik. Nah ini sebelum kita masuk ke master kopling bawah, ini Ya. sebenarnya ada nggak sih servis untuk sistem hidrolis dari kopling itu sendiri? Sebenarnya pengecekan kalau servis rutin itu pengecekan dari segi ininya Pak, reservoirnya. Jadi kan ini sebenarnya kan dia bersih ya, cenderung kayak transparan ya Pak. Iya, iya. Nah kalau dia berkerak kotor gini, coba Pak topik senterin dari belakang kayak gini. Nah itu kan kelihatan kan berkuning-kuning gitu kan. Nah kuning-kuning apalagi bagian bawahnya ini kan terlihat kotor. Nah itu sebaiknya sebelum seperti ini sebaiknya diganti minyak remnya untuk menjaga kinerja master kopling atas dan bawah jangka panjang. Jadi kalau untuk kopling ini beda. Kan nggak mungkin kita bongkar transmisi, kita amplas-amplas koplingnya, nggak mungkin Pak. Baik. Nah, tadi kalau kita sudah lihat nih, ternyata kotor. Ya. Terus yang dilakukan apa? Dibersihkan? Diganti? Nah, langkah yang paling direkomendasikan dan minim resiko juga itu adalah ganti master Pak. Oke. Itu adalah ganti master. Jadi perbandingannya gini Pak, kalau master koplingnya harganya murah, maksudnya terjangkau, nggak sampai 2 juta atau berapa juta, lebih baik ganti. Baik Mas, gini pertanyaannya gini, apabila mobil kita ini tidak terlalu belum ada masalah di kopling, Ya. belum nyeplos ya, Ya. Apa, nyeplos ya, Iya, nyeplos. belum nyeplos, dan tapi kita sudah melihat bahwa minyak remnya atau minyak, koplingnya itu sudah kotor. Apakah itu tidak bisa cukup dibersihkan saja? Kayak Nah bleeding itulah apa? Kayak dibersihkan. itulah fungsinya dari servis rutin Mbak. Jadi servis rutin itu kan ada pengecekan dari segi minyak rem, Ya. minyak kopling. Kalau ini kan terpisah ya, sebenarnya sama aja sih. Kalau di beberapa mobil itu minyak rem sama master kopling itu jadi satu minyaknya. Iya. Tampung-tampungnya jadi satu. Kalau ini kan kebetulan terpisah. Bisa ya. Nah, itulah mengapa kalau servis rutin itu ada pengecekan ini, Pak. Secara visual, oh ini kotor. Jadi diinformasikan kepada si pemilik mobil. Atau dari radiator lah atau apalah itu kan ada informasi setelah servis rutin. Nah, itulah fungsinya dari servis rutin, Pak. Jadi ketika sebelum kotor sampai segini, Pak. Sebelum kotor? Sebelum kotor. Dia apain? Dia di flashing. Oh, di flashing. Di flashing atau dikuras dulu, diisi minyak remnya yang baru, kemudian di bleeding sampai dia yang keluar bening. Yang paling rekomendasi adalah bening, Pak. Kan kelihatan kan kalau kotor atau enggak nanti kan kelihatan. Merah ya. Ya. Oke. Baik. Ini proses flashing ini biasanya kalau Mas pernah lakukan itu berapa ribu kilometer kejadian sudah kelihatan sudah mulai kotor? Kalau dia rutin ya, Pak ya. Biasanya kalau di rekomendasi dealer ya, Pak. Iya. Itu ada servis besar itu kan termasuk penggantian flashing coolant, terus matic, terus kemudian penggantian minyak rem. Itu di 40.000 kalau nggak salah. 40.000 kilometer. 40.000 kilometer. Nah itu kalau dia rutin 40.000 kilometer tuh nggak sampai dia seperti ini, Pak. Jadi dia masih inilah coklat, cenderung coklat. Oke. Baik, Mas Nova. Bila kita sudah melakukan servis rutin nih dan bleeding juga kita sudah lakukan. Ya. Kemungkinan untuk nyeplos itu masih tetap ada. Tetap masih ada. Dari mana? Itu dari sealnya yang bocor. Oh, seal. Atau dari nepel-nepelnya yang sini tadi bocor. Seperti itu. Yang atas dan bawah. Atas dan bawah sama aja. Oke. Yang paling sering yang mana yang kejadian? Yang paling sering itu adalah kebanyakan bawah. Oh, bawah paling Tapi sering. tidak menutup kemungkinan yang atas juga.
Kalau mobil-mobil yang modelnya master koplingnya ada yang di dalam. Oh iya, ada yang dalam Ya, ya, kan kelihatan dalam. ya. Ya. Itu yang Itu dalam, yang paling bawah. sering kena itu. Yang bawah. Yang bawah. Kalau yang ini mungkin gambling ya. Oh, karena ini di luar ya. Ya di luar. Jadi kan lebih enak Iya. sebenarnya. Lebih enak cara bongkarnya. Penanganannya lebih enak, bongkarnya lebih cepat. Baik. Nah, jadi 40.000 km setiap pemilik kendaraan yang sudah sistem hidrolis untuk Ya. koplingnya sebaiknya melakukan pengecekan. Iya kan? Bleeding. Bleeding. Itu sebenarnya bukan pengecekan, Pak. Tapi penggantian. Penggantian Nah, ya. diganti ya. Ya, baik. Jadi di flashing diganti dengan yang baru, minyak rem baru. Nah, ini kalau menurut Mas, kalau kita rutin nih, Ya. kemungkinan kemungkinan Nyeplos. nyeplos itu masih bisa bertahan berapa ribu kilometer? Kalau masalah nyeplos atau enggak, itu kan kita nggak bisa pastikan secara pasti ya, Pak ya. Karena kan itu termasuk walau alam juga. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan perangkat spare part lain sehingga nyeplos Bisa. itu terjadi? Itu karena ini, Pak, penggunaan kebiasaan sih, Bu. Kebiasaan. Sebenarnya kebiasaan kaki si pengguna mobil. Oke. Jadi kalau kaki sering menggantung ketika Mobil tidak berjalan. waktunya ngopling ya, atau berjalan atau yang pasti berjalan lah. Iya. Kakinya menggantung. Itu kan sebenarnya dia cuma mengopling kayak udah mainkan mataharinya. Biarpun hanya Sedikit. meletakkan sedikit. Ya, jadi kayak kaki gantung gini lah. Ini Ya. kan kebiasaan. Nah, itu cepat menyebabkan mataharinya keras. Oke. Nah, keras itu memaksa dari seal ini bekerja lebih keras lagi. Nah, itu termasuk dari Cara pemakaian yang salah ya. ya sebenarnya salah atau enggak sih? Kebiasaan. Ya kebiasaan, kebiasaan. Kalau mau lebih awet ya setelah kopling lepas aja lah. Lepas kaki. Nah, kita nyantai aja, kaki di bawah aja, jangan digantung. Nah, ketika kalau kopling udah keras, biasanya master kopling yang bawah itu yang paling sering kena, Sering kena. jeplos dulu, Oke. gitu. Baik. Jadi itu termasuk dari faktor lain kan, Pak. Cuma kalau kebiasaan udah bagus, nggak pernah menggantung di kopling, terus kemudian penggantian rutin, insya Allah jangka panjangnya akan awet dari sistem koplingnya. Baik. Nih, Sobat Tokopedia, ternyata meskipun kita melakukan perawatan terhadap minyak master kopling ataupun yang sama pakai menggunakan minyak rem, ternyata kalau kebiasaan buruk kita itu selalu ada saat berkendara, itu tidak akan membuat awet Iya. yang namanya master kopling. Mengurangin Kawetan. dari kawetan. Itu sering terjadi seperti itu, Pak. Jadi kalau kita kopling keras, itu ya tinggal nunggu waktu aja biasanya. Biasanya ininya nyeplos. Kalau biasanya juga ini disertai dengan koplingnya udah mulai selip. Oh, kopling selip. Ya, kopling selip. Baik. Kalau yang non hidrolis bagaimana? Kan ada selingnya juga. Oke, selip. Ya, Terus? seling bisa macet. Oh ya, selip Bisa macet. putus. Ya. Nah, bisa karat, dia nggak bekerja dengan baik juga. Sebenarnya asalkan perawatannya bagus, penggunaan juga bagus, insya Allah semuanya awet. Nah, ini kan inovasinya kan dia hidrolis. Ya. Dia kan mempermudah untuk pengoperasian sistem kopling. Ah. Jadi kita injak kopling juga ringan, Ringan ya. kita juga enak. Ya. Kakinya kalau lemah juga masih bisa injak Injak. kopling. Beda kalau yang model Pakai seling, apalagi yang model belum matahari, yang masih apa pernya 3 atau itu lebih berat. Nah, jadi sebenarnya matahari itu kan banyak pernya itu kan, Pak. Bulat itu ya. Itu sebenarnya lebih ringan daripada yang model short atau yang pernya cuma 3 itulah. Kan ada itu yang mobil-mobil lama. Keras lagi tuh berarti. Mobil-mobil tertentu. Kayak jarang juga, Pak, itu. Baik, Sobat Tokopedia. Konten kita ini mengajarkan kita bagaimana merawat kendaraan itu tidak cukup dengan servis ternyata. Ya. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan ya yang harusnya tidak kita lakukan, itu Bisa semestinya dihindari. Betul. Ditinggalkan ya. Ya, Ditinggalkanlah hal-hal seperti itu sehingga kendaraan kita jadi lebih awet. betul. Baik,
Seperti itu Sobat Topedia. Mungkin dari Mas Nova ada yang mau disampaikan Mas Nova, tips untuk semua Sobat Topedia. Yang pasti kalau misalnya kan ada itu yang customer yang atau pemilik mobil yang masih menunda-nunda untuk servis, bisalah buat pengecekan secara ringan di rumah seperti air radiator, kapasitas oli, kemudian minyak rem, minyak kopling, sama aja itu bisa dicek dari rumah sebenarnya. Dulu pernah kita edukasi juga kan Pak, kalau pengecekan di rumah itu apa aja yang bisa kita lakukan. Kayak baterai, kalau ada avometer itu bisa gitu Pak. Sarannya ya kalau misal banyak luang waktu dan mau servis ya lebih baik servis Pak. Tapi kalau banyak kebutuhan di rumah misalnya, jadi kan mobil kan ini sebenarnya sekunder ya Pak ya, bisa ketiga, bisa ditunda, ya itu bisa pengecekan di rumah gitu. Baik, terima kasih Mas Nop. Siap Pak, sama-sama Pak. Mudah-mudahan informasi yang kita bagikan sore hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman Sobat APD di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komen dan share. Tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.